Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Rina Ariyanti dengan NIM 2105071040 dari kelas BK 4D, jurusan akuntansi prodi keuangan dan perbankan di Politeknik Negeri Medan. Jadi di sini saya akan membahas tentang bank garansi pada mata kuliah akuntansi perbankan dengan dosen Selama menjalankan kegiatan bisnis, pasti ada beberapa proyek yang pelaksanaan kemudian diserahkan kepada pihak lain. Nah, agar pihak lain tersebut dapat memenuhi komitmen dan Ada 10 pembahasan tentang bank garansi. Yang pertama, pengertian bank garansi. Yang kedua, tujuan bank garansi. Yang ketiga, manfaat dan kegunaan bank garansi. Yang keempat, pihak-pihak dalam bank garansi. Yang kelima, biaya-biaya bank garansi. Yang keenam, jenis bank garansi dan contoh prestasi pihak terjamin pada masing-masing jenis. Yang ketujuh, jaminan lawan bank garansi. Yang kedelapan, mekanisme bank garansi. Yang kesembilan, contoh bank garansi. Dan terakhir 10, kasus bank garansi. Apa itu bank garansi? Bank garansi adalah jaminan pembayaran dari bank untuk penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji yang disebut sebagai wans prestasi. Oleh karenanya, perbankan dapat memberikan layanan bank garansi untuk meningkatkan keyakinan pengusaha terhadap pihak lain dan meminimalisir resiko kerugian yang dapat terjadi. Menurut Kasmir, bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau suatu lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Lembaga perbankan memiliki fungsi untuk menyediakan kebutuhan para nasabahnya, baik secara personal maupun bisnis. Salah satu kebutuhan tersebut bisa difasilitasi dengan adanya bank garansi. Layanan bank garansi merupakan salah satu fasilitas atau produk yang ditawarkan oleh setiap lembaga perbankan bagi nasabahnya yang bergerak di bidang bisnis. Selanjutnya ada tujuan bank garansi. Yang pertama, memberikan rasa aman bagi bank atau pihak lain. Yang kedua, mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan. Yang keempat, bank garansi mempermudah dan memperlancar transaksi nasabah. Dan yang terakhir, memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak mengalami kerugian. Adapun manfaat dan kegunaan bank garansi, yang pertama, sebagai sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa. Yang kedua, meringankan cash flow. Yang ketiga, beneficiari tidak akan menderita kerugian karena mendapat ganti rugi dari bank. Pihak-pihak bank garansi. Ada 3 pihak bank garansi. Yang pertama, pihak penjamin. Yang kedua, pihak terjamin. Dan yang ketiga, pihak penerima. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, pihak penjamin yaitu bank. Bank yang akan menerbitkan sebuah jaminan kepada nasabah yang memiliki sebuah kepentingan terhadap pihak lainnya. Yang kedua, pihak terjamin yaitu nasabah. Nasabah yang akan mengajukan dan membuat sebuah permohonan jaminan kepada pihak bank, di mana nasabah tersebut akan meminta penerbitan sebuah jaminan bank untuk kepentingan perjanjiannya dengan pihak lain. Yang ketiga, pihak penerima atau pihak ketiga. Pihak yang menerima jaminan yang diberikan oleh pihak bank karena adanya sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak penerima jaminan dengan pihak terjamin selaku nasabah bank tersebut. Terdapat biaya-biaya bank garansi. Yang pertama, biaya provisi, yaitu sejumlah dana yang wajib dibayar oleh pihak terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi. Yang kedua, biaya administrasi, yaitu biaya yang umum dipungut dalam pelaksanaan administrasi di bank. Yang ketiga, biaya materai, yaitu biaya materai yang ditempelkan pada surat perjanjian
bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin. Selanjutnya, jenis-jenis bank garansi. Ada 7 jenis bank garansi. Yang pertama, bank garansi untuk tender atau bid bond. Yang kedua, bank garansi untuk penerimaan uang muka kerja atau advance payment bond. Yang ketiga, bank garansi untuk pelaksanaan kerja atau performance bond. Yang keempat, bank garansi untuk pemeliharaan atau retention bond. Yang kelima, bank garansi untuk perdagangan atau agen ataupun dealer. Yang keenam, bank garansi untuk pita cukai tembakau. Yang ketujuh, bank garansi untuk maskapai pelayaran. Berikut penjelasan jenis-jenis bank garansi dan contoh prestasi pihak penjamin. Yang pertama, bank garansi untuk tender, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek atau borrower untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender atas suatu proyek. Prestasinya, kontraktor tidak akan mengeluarkan atau mengundurkan diri dari tender dan bersedia mendatangani kontrak setelah diputuskan sebagai pemenang tender. Yang kedua, bank garansi untuk penerimaan uang muka kerja, yaitu bank garansi untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak tertentu. Prestasinya, pelaksana proyek akan melaksanakan kewajiban setelah menerima uang muka dari pemberi kerja. Yang ketiga, bank garansi untuk pelaksanaan kerja, yaitu bank garansi yang akan menjamin kualitas kerja yang sesuai kontrak perjanjian. Prestasinya, kontraktor melaksanakan proyek dengan menjamin kualitas terjaga dengan baik. Yang keempat, bank garansi untuk pemeliharaan, yaitu bank garansi diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan leveransir sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor. Prestasinya, kontraktor melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaannya atau pemeliharaan atas suatu barang. Yang kelima, bank garansi untuk perdagangan, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pabrikan untuk kepentingan agen atau levelansir produk-produk pabrik tersebut. Prestasinya, agen harus menjual barang dari pabrik sesuai dengan harga yang diterapkan. Yang keenam, bank garansi untuk pita cukai tembakau, yaitu bank garansi yang diberikan untuk menjamin pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan. Prestasinya, perusahaan atau pabrik rokok melunasi penangguhan pembayaran pita cukai tembakau yang dikeluarkan pabrik untuk didistribusikan atau diperdagangkan. Yang terakhir, bank garansi untuk maskapai pelayaran, yaitu jaminan yang diberikan kepada shipper atas permintaan permohon agar dapat mengambil muatan dari pelabuhan. Prestasinya, pihak terjamin mengambil barang yang diangkut oleh maskapai pelayaran tanpa menggunakan bill of lading. Selanjutnya ada jaminan lawan bank garansi. Yang pertama ada uang tunai, yang kedua giro atau tabungan yang dibekukan, yang ketiga sertifikat deposito, yang keempat surat-surat berharga atau saham dan obligasi, yang kelima sertifikat tanah, dan yang terakhir jaminan lawan lainnya. Mekanisme bank garansi. Berikut adalah mekanisme dari bank garansi. Yang pertama, perundingan rencana kerja proyek antara kontraktor yang akan menerima proyek dengan pemilik proyek. Yang kedua, kontraktor mengajukan bank garansi pada satu bank dengan membayar provisi atau komisi. Yang ketiga, bank memberikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor. Yang keempat, sertifikat diberikan kepada pemilik proyek pada saat pemilik proyek memberikan proyek kepada kontraktor. Yang kelima, ketika kontraktor cedera janji atau gagal menepati janji, maka pemilik proyek dapat mencairkan sertifikat bank garansi pada bank. Yang keenam, bank penjamin akan membayar sertifikat bank garansi pada pemilik proyek. Dan yang terakhir, ketika pekerjaan atau proyek dapat diselesaikan oleh kontraktor, maka sertifikat bank garansi harus dikembalikan. Selanjutnya ada contoh produk bank garansi. Yang pertama ada Bank BNI, yang kedua Bank Mandiri, yang ketiga Bank BTN, dan keempat Bank Bukopin. Yang terakhir kita masuk di contoh kasus bank garansi. PT Wijaya Karya telah memenangkan tender pembangunan Masjid Agung
di lokasi kantor Gubernur Sumut dengan nilai proyek sebesar 7 miliar. Jangka waktu 12 bulan, biaya administrasi sebesar 0,1%, nilai setoran jaminan sebesar 5%, jaminan lawan yang diserahkan kepada bank adalah sertifikat tanah nomor 223 tahun 2001 dengan luas tanah 3.500 meter dan harga 3.750.000 per meter. Keterangannya, bank menetapkan nilai jaminan lawan sebesar 140% dari bank garansi. Rate provinsi bank garansi sebagai berikut. Jaminan penawaran sebesar 3%, jaminan pelaksanaan 5%, jaminan uang muka 6%, jaminan pemeliharaan 5%. Yang pertama, jaminan penawaran. Yang pertama, kita mencari biaya provisinya dengan rumus N/12 dikali presentasi provisi dikali bank garansi. N-nya 12, jadinya 12/12 dikali 3% dikali 7 miliar, hasilnya 210 juta. Selanjutnya mencari biaya administrasi dengan rumus persen biaya administrasi dikali bank garansi, yaitu 0,1% dikali 7 miliar dengan hasil 7 juta. Selanjutnya biaya materai sebesar 0 rupiah. Selanjutnya setoran jaminan dengan rumus persen nilai setoran jaminan dikali bank garansi, maka 5% dikali 7 miliar hasilnya 350 juta. Maka terakhir, jumlah uang yang harus disetor dengan rumus biaya provisi ditambah biaya administrasi ditambah biaya materai ditambah setoran jaminan, maka 210 juta ditambah 7 juta ditambah 0 ditambah 350 juta dengan hasil 567 juta rupiah. Yang kedua, mencari jaminan pelaksanaan. Yang pertama, biaya provisinya dengan rumus N/12 dikali presentasi provisi dikali bank garansi, yaitu 12/12 dikali 5% dikali 7 miliar dengan hasil 350 juta rupiah. Selanjutnya mencari biaya administrasi dengan rumus persen biaya administrasi dikali bank garansi, yaitu 0,1% dikali 7 miliar hasilnya 7 juta. Selanjutnya biaya materainya sebesar 0 rupiah. Selanjutnya setoran jaminan dengan rumus persen nilai setoran jaminan dikali bank garansi, yaitu 5% dikali 7 miliar hasilnya 350 juta rupiah. Selanjutnya jumlah uang yang harus disetor dengan rumus biaya provisi ditambah biaya administrasi ditambah biaya materai ditambah setoran jaminan, maka 350 juta ditambah 7 juta ditambah 0 rupiah ditambah 350 juta rupiah, maka hasilnya 707 juta rupiah. Selanjutnya mencari jaminan uang muka. Yang pertama, biaya provisi dengan rumus N/12 dikali presentasi provisi dikali bank garansi, yaitu 12/12 dikali 6% dikali 7 miliar hasilnya 420 juta rupiah. Yang kedua, mencari administrasinya dengan rumus persen biaya administrasi dikali bank garansi, yaitu 0,1% dikali 7 miliar hasilnya 7 juta. Biaya materainya sebesar 0 rupiah. Selanjutnya setoran jaminan dengan rumus persen nilai setoran jaminan dikali bank garansi, yaitu 5% dikali 7 miliar, maka hasilnya 350 juta rupiah. Maka jumlah uang yang harus disetor dengan rumus biaya provisi ditambah biaya administrasi ditambah biaya materai ditambah setoran jaminan, maka 420 juta ditambah 7 juta ditambah 0 rupiah ditambah 350 juta rupiah, maka hasilnya yang terakhir mencari jaminan pemeliharaan dengan biaya provisi N/12 dikali presentasi provisi dikali bank garansi, yaitu 12/12 dikali 5% dikali 7 miliar, maka hasilnya 350 juta rupiah. Yang kedua, biaya administrasi dengan rumus persen biaya administrasi dikali bank garansi, yaitu 0,1% dikali 7 miliar, maka hasilnya 7 juta. Biaya materainya sebesar 0 rupiah. Selanjutnya setoran jaminan dengan rumus persen nilai setoran jaminan dikali bank garansi,
Maka 5% dikali 7 miliar, maka hasilnya 350 juta rupiah. Dan terakhir, mencari jumlah uang yang harus disetor, maka biaya provisi ditambah biaya administrasi, ditambah biaya materai, dan ditambah setoran jaminan, maka 350 juta ditambah 7 juta ditambah 0 rupiah ditambah 350 juta dengan hasil 707 juta rupiah. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan tentang bank garansi secara detail. Semoga video saya memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat dimengerti. Sebelumnya, saya juga berterima kasih kepada Ibu Rina Wamiati selaku dosen mata kuliah akuntansi perbankan yang telah memberikan tugas kepada saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan ataupun kata-kata yang kurang jelas. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.